Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1281. Raja Kresna sontak tergelak dan menyahut. Bawahanmu. Raja Ararya, semua bawahanmu adalah bawahan Ibu Suri dan putra mahkota. Jujur saja, sebelum pengawal pribadimu ini mengikutimu, dia dulunya anggota pasukan bayangan. Selain itu, banyak hal yang ku ketahui. Tapi nggak ingin ku katakan. Aku hanya ingin mempertahankan keseimbangan istana dan memberimu kesempatan. Kalau enggak, aku pasti sudah menundukkanmu dan meminta Ibu Suri menghukummu. Mendiang raja sudah tiada, begitu juga dengan Raja Byakta. Kita hanya 3 bersaudara sekarang. Aku nggak ingin kamu membuat kesalahan yang sama lagi. Raja Ararya, terkadang yang bukan milik kita memang bukan ditakdirkan untuk kita. Jadi, jangan keras kepala lagi. Kalau enggak, kamu sendiri yang akan terluka nantinya. Percayalah. Apalagi Bu Suri memberikan kekuasaan terbesar kepada Wira. Kalau dia membunuhmu karena masalah ini, nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Ibu Suri juga nggak akan membalaskan dendammu. Karena kamu boleh mengabaikan orang lain, tapi kalau Wira, kamu nggak akan bisa menyinggungnya. Paham? Perkataan Raja Kresna membuat Raja Ararya terkena mental. Baik Raja Krishna, Raja Tanui atau Ibu Suri, mereka akan memaafkan dengan mempertimbangkan hubungan yang ada. Akan tetapi, kalau Wira, mereka tidak punya hubungan apapun. Kalau sampai tertangkap basah oleh Wira, Raja Ararya tidak akan bisa berkutik kalau dijatuhi hukuman mati. Selain itu, tidak akan ada yang berani membalaskan dendamnya. Seluruh kerajaan Agrel tidak bisa menang dari Wira. Apalagi Raja Ararya memiliki niat jahat terhadap istana. Mana mungkin orang-orang melawan Wira demi dirinya. Kekuasaan ini diberikan oleh Ibu Suri. Kalau Wira bertindak keterlaluan, raja-raja tidak akan bisa melakukan apapun. Raja Ararya, kamu orang yang cerdas. Seharusnya memahami maksudku ini. Jadi, sebaiknya jangan berlebihan dalam beberapa hal. Kalau sampai melakukan kesalahan, kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. Setelah ia mengatakan semua ini, Raja Kresna pun berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Wira telah membawa Raja Tanui ke diamannya. Wira memang mengatakan ingin mengobrol dengannya. Tetapi, Raja Tanui memahami maksud Wira yang menyelanya barusan. Wira, kamu menyela ucapanku karena itu selir Sendaya bukan pelakunya. Tanya Raja Tanui. Wira pun tersenyum sambil menyahut. Kalau memang dia pelakunya, mana mungkin Raja Kresna nggak bisa mendapatkan buktinya. Kalau membandingkan kemampuan pasukan kerajaan Agrel dan pasukan bayangan, kamu seharusnya tahu kinerja siapa yang paling hebat. Raja Tanui seketika paham mendengarnya. Dia menyahut, kamu benar, kalau menyelidiki secara diam-diam, tentu saja pasukan bayangan lebih hebat. Jadi hasil penyelidikan yang diberikan Raja Ararya palsu. Mendengar ini, Wira pun mengangguk. Benar, hasil yang diberikan itu nggak benar. Bukan hanya itu, dia bahkan memfitnah orang lain. Seketika Raja Tanui mengerti, melihat ekspresinya, tampak terkejut. Saat berucap, ternyata begini situasinya. Kenapa bisa begini? Wira tersenyum dan menimpali dengan nada datar. Sebenarnya, mudah saja untuk dimengerti. Coba kamu pikirkan. Jika selir Anaya yang berkuasa di harem dengan hubungannya dengan Raja Ararya, yang bisa membuat keputusan akan menjadi Raja Ararya sendiri. Meskipun harem gak terlibat dalam pemerintahan, putra mahkota masih muda. Jadi nggak bisa membedakan mana yang salah dan benar. Mungkin, suatu hari nanti dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ketika saat itu tiba, bukankah Raja Ararya akan berkuasa karena memegang kekuasaan di harem dan punya pasukan kerajaan Agrel? Apalagi Ibu Suri nggak ada di sini. Bab 1282. Kalaupun Ibu Suri kembali, takutnya kondisinya nggak baik dan akan sulit untuk mengambil alih kekuasaan kan. Lanjut Wira. Raja Tanui jelas mengerti setelah mendengarnya. Selain merasa takjub dengan kecerdasan Wira, dia pun merasa Raja Ararya ini benar-benar gila. Raja Ararya jelas-jelas baru diampuni waktu itu. Tetapi melakukan kesalahan yang sama lagi. Bukannya bertobat, malah membuat masalah baru. Sungguh di luar nalar. Raja Ararya ini benar-benar ambisius.
Kamu menyuruhku ke kemari pasti karena Raja Kresna berbicara terus terang padanya, kan? Tanya Raja Tanui. Wira pun mengangguk, terdengarnya mungkin begitu. Tapi, Raja Kresna seharusnya menasehatinya. Kalau masih nggak bisa dinasehati, kita terpaksa mengambil tindakan. Raja Tanui mengangguk dan berkata, sebelum Ibu Suri pergi, dia menyuruh selir Zendaya dan selir Anaya mengurus harem, juga menyuruh kita berempat mengurus pemerintahan. Semua ini, untuk mempertahankan keseimbangan. Tanpa kamu, mungkin sekarang sudah kacau balau. Raja Tanui tentu memahami maksud Senia. 4 orang akan lebih baik dari 3 orang. Kalau ada 2 orang yang bersekongkol, bukankah kedua orang ini akan mengambil alih kekuasaan? Akan tetapi, kalau 4 orang, setidaknya Wira dan Raja Kresna tidak akan melakukan hal seperti ini. Dengan cara ini, pemerintahan akan tetap stabil. Harus diakui, bahwa metode Senia ini benar-benar berguna. Kerajaan Agrel masih termasuk damai sekarang. Masalah kecil seperti ini nggak akan menggoyahkan pondasi. Setelah masalah ini, seharusnya Raja Ararya nggak berani bertindak macam-macam lagi. Jika dia masih belum kapok, jangan salahkan kami. Dan saya nggak peduli pada hubungan keluarga ini, ucap Wira. Pemikiran Wira dan Raja Kresna sederhana saja. Yaitu, ingin memberi Raja Ararya kesempatan sekali lagi. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, Raja Ararya hanya bisa mati. Ya, hanya bisa begitu untuk sekarang, sahut Raja Tanui sambil menggeleng dan menghela nafas. Ketika keduanya masih ngobrol, Biantara sudah menuju ke kediaman Yasir. Yasir tidak tahu, kenapa dirinya tiba-tiba ketiduran semalam. Ketika bangun, dia melihat Burma tidur di sampingnya dengan pakaian yang terlepas setengah. Mereka tampak seperti orang yang tertidur saat sedang melakukan hubungan badan. Semalam, Yasir berbicara merasa agak malu. Burma segera berkata, kamu tiba-tiba ketiduran semalam. Yasir pun menepuk dahinya dan merasa sangat frustasi. Maafkan aku istriku, toleransi alkoholku terlalu rendah. Begitu kata istri dilontarkan, Burma merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak menunjukkan apapun dan hanya tersenyum. Nggak apa-apa kak, masih ada banyak waktu, sahut Burma sambil tersenyum. Kemudian, dia pun bangkit dan melakukan pekerjaannya. Yasir juga tersenyum lebar. Meskipun tidak jadi berhubungan badan semalam, mereka pasti bisa melakukannya malam ini. Bab 1283. Yasir senang memikirkan rencana malam ini. Tetapi, Burma merasa sangat bingung. Burma berhasil meloloskan diri semalam. Tetapi, bagaimana dengan malam ini? Mereka tidak mungkin tidak bercinta setelah menikah. Ketika Burma masih memikirkan cara untuk menghindar, Biantara tiba-tiba datang. Begitu masuk, dia langsung tersenyum sambil berucap, ini hari pertama kalian menjadi suami istri. Aku datang untuk memberi kalian selamat. Kalian gak akan mengusirku kan? Yasir bergegas menyahut. Bos, apa yang kamu katakan? Mana mungkin kami berpikiran seperti itu? Biantara membalas. Baguslah kalau begitu. Yasir, aku datang untuk membahas sesuatu denganmu hari ini. Bos, katakan saja. Ucap Yasir segera. Tanpa merahasiakan apapun, Biantara berucap. Sekarang, aku dan Tuan Wira ada di kerajaan Agrel. Jadi, kamu gak perlu mencemaskan keadaan di sini. Kamu sangat hebat, kamu pandai mengatur jaringan mata-mata di sini dengan baik. Jadi, aku dan Tuan Wira sudah berdiskusi. Kami memutuskan, untuk mengutusmu ke kerajaan Monoma, gimana? Begitu mendengarnya, Yasir sontak termangu. Dia baru tinggal di sini, tetapi harus pergi ke kerajaan Monoma lagi. Bukankah dirinya terlihat seperti diusir? Ini. Yasir mengerjapkan matanya. Dia bukan merasa enggan, melainkan merasa aneh. Karena, harus terus berpindah tempat. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Biantara sembari tersenyum. Yasir menggeleng. Sambil menimpali. Bukan begitu, aku hanya merasa. Aku terus berpindah-pindah. Jadi, agak gelisah sekarang. Biantara melambaikan tangannya sambil berkata, kamu berpikir terlalu jauh. Yasir, kami semua tahu kemampuanmu.
Jadi, kamu pilihan paling tepat untuk pergi ke kerajaan Monoma. Hanya saja, aku merasa nggak tega karena kamu baru menikah. Tapi, kamu seharusnya memahami situasi ini. Jadi, buatlah persiapan dulu selama beberapa hari ini. Yasir pun mengangguk mendengarnya. Dia berkata, iya, aku akan pergi. Ini suatu kehormatan bagiku, karena Tuan Wira begitu mempercayaiku. Tuan Wira tentu mempercayaimu, bahwa semua hadiah yang diberikan Tuan Wira kemarin. Sebagian besar adalah perhiasan untuk istrimu. Kami sudah menyiapkan identitas yang lebih baik untukmu di sana. Kamu nggak perlu menjual sembako lagi. Tapi, akan menjadi pemilik restoran. Meskipun lebih sibuk, kamu bisa berhubungan dengan lebih banyak orang, jelas di antara. Yasir membalas, nggak perlu. Tuan Wira sangat baik padaku selama ini, uangku sudah cukup. Nggak perlu memberiku begitu banyak hadiah. Wira memang selalu bersikap baik pada siapapun. Apalagi Yasir yang memegang posisi penting. Jika tidak bisa mengatasi kecemasan anggotanya, mana mungkin mereka bisa bekerja dengan baik. Jadi, Wira selalu memberi mereka hadiah karena masing-masing bawahannya memiliki nilai yang sangat tinggi baginya. Hanya saja, orang-orang ini tidak menyukai uang. Namun, ini bukan masalah. Karena, Wira telah menunjukkan niat baiknya. Baiklah, siap-siap sana. Bicarakan baik-baik dengan Burma. Sesudah mengatakan itu, Biantara pun pergi. Namun, dia telah mengutus 2 orang untuk mengawasi kediaman ini. Mereka tidak mempercayai Burma. Sehingga, harus terus berwaspada darinya. Begitu Biantara pergi, banyak orang yang mulai memantau tempat ini. Sementara itu, Yasir yang tidak tahu apa-apa pun pergi mencari Burma. Bos Biantara datang tadi. Burma sontak tertegun mendengarnya, dia pun mengenyit. Karena menyadari ada yang tidak beres. Bab 1284. Apa ada masalah? Tanya Burma dengan wajah tersenyum. Yasir membalas. Bukan apa-apa, hanya saja kita mungkin akan pergi ke kerajaan Monoma. Begitu mendengarnya, Burma pun tercengang. Dia bertanya, pergi ke kerajaan Monoma. Apa maksudnya? Burma tidak mengerti, mengapa mereka harus tiba-tiba pindah ke kerajaan Monoma. Apakah dirinya sudah ketahuan? Ekspresi Burma seketika menjadi masam. Tuan Wira dan Bos Biantara akan memantau kerajaan Agrel. Jadi, aku nggak perlu berada di sini lagi. Supaya jaringan mata-mata kami makin bagus, Bos Biantara mengutus ke kerajaan Monoma, ujar Yasir. Yasir sama sekali tidak keberatan. Karena ini juga alasan yang didapatkannya saat pergi ke kerajaan Ahola, kemudian dia diutus ke kerajaan Agrel. Sekarang, dia harus pergi ke kerajaan Monoma. Pasti karena alasan yang sama. Berbeda dengan Yasir, Burma justru mulai merenungkan masalah ini. Di saat genting seperti ini, dia dan Yasir malah diutus ke kerajaan Monoma. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Seperti saat mereka diutus ke kerajaan Agrel saat itu. Apakah dirinya terlalu gegabah? Apakah dirinya memperlihatkan kejanggalan? Seharusnya tidak. Burma menikah dengan Yasir jelas supaya mendapatkan kepercayaan mereka. Apakah orang-orang itu mencurigainya karena pernikahan ini? Tatapan Burma tampak suram untuk sesaat. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Kita beneran harus pergi. Kita baru hidup tenang di sini, tapi sudah mau pergi ke kerajaan Monoma. Rasanya benar-benar. Burma sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Burma sudah mencapai tahap ini, tetapi tiba-tiba harus pergi. Bukankah semua usahanya akan sia-sia kalau seperti itu? Selain itu, rencananya untuk membunuh Wira juga akan gagal. Burma tidak bodoh, dia mulai membuat perhitungan dalam hatinya. Gimana lagi, selain itu, kita akan menjadi pemilik restoran di kerajaan Monoma. Kita mungkin akan sibuk di sana. Tapi, semua ini kepercayaan yang diberikan Tuan Wira kepadaku. Ujar Yasir yang cukup bersemangat. Tidak seperti Burma yang tampak masam dan sulit berkata-kata. Ya, baiklah, kita berangkat 2 hari lagi ya. Tanya Burma yang tiba-tiba teringat pada sesuatu. Yasir mengangguk, dan membalas. Ya, kita akan pergi meninggalkan kerajaan Agrel dalam 2 hari lagi. Kini,
Burma pun bertekad untuk menyelesaikan misinya dalam 2 hari ini. Akan tetapi, dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Burma harus mendiskusikan masalah ini dengan Bruno. Apakah mereka harus mengambil risiko dengan bertindak langsung, atau membuat rencana lain? Semua ini harus dipertimbangkan dengan baik. Burma pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia berberes sebentar, lalu mencari alasan untuk keluar. Yasir tentu tidak mencurigainya. Dia membereskan semua informasi yang didapatkannya di kerajaan Agrel. Berniat untuk menyerahkannya kepada Biantara. Di sisi lain, Burma tidak tahu bahwa Biantara melihat dirinya meninggalkan toko sembako. Bab 1285. Setelah meninggalkan toko sembako, Burma langsung menuju ke sebuah gang. Biantara pun terus mengikuti dengan ekspresi dingin. Biasanya, Burma hanya pergi membeli kebutuhan rumah. Tetapi hari ini, malah pergi ke tempat yang terpencil. Biantara pun merasa wanita ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Biantara terus membuntutinya. Sementara itu, Burma tidak menyadari apa-apa, karena sedang panik. Kini, dia terus memikirkan apakah penyamarannya telah terbongkar. Jika benar seperti itu, apa yang harus dilakukannya sekarang? Apakah dirinya telah membuat kesalahan? Sebenarnya, Burma tidak tahu bahwa semua tindakan yang dilakukannya dengan waspada, menutupi semuanya dengan baik. Sayangnya, dia tidak bisa membuat keputusan pada saat-saat genting. Biantara dan Wira sangat cerdas. Burma tentu kalah jika dibandingkan dengan mereka berdua. Jadi, setiap kali Burma ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengetahuinya terlebih dahulu. Hal ini yang membuat Burma terus-menerus gagal. Kali ini, Burma juga akan berakhir dengan kegagalan. Bukan hanya itu, penyamaran Burma juga akan terbongkar. Burma tiba di sebuah kediaman yang tampak usang. Beberapa hari ini, Bruno tidak pergi kemana-mana. Dia menunggu kesempatan untuk menghabis Wira bersama Burma. Bruno pun tertegun melihat kedatangan Burma. Baru 2 hari berlalu, tetapi Burma sudah datang. Apa adiknya ini sudah menemukan cara untuk membunuh Wira? Burma, kenapa tiba-tiba kemari? Tanya Bruno dengan heran. Burma segera menjawab. Kak, aku mungkin sudah ketahuan. Burma, kamu sudah menyamar begitu lama, kenapa tiba-tiba ketahuan? Burma menyahut, kemarin aku menikah dengan Yasir. Hari ini, Wira menyuruhnya pergi ke kerajaan Monoma. Bruno pun mengernyit mendengarnya. Jika dalam keadaan normal, hal ini tidak termasuk aneh. Akan tetapi, Yasir dan Burma baru saja menikah, hal ini terlalu kebetulan. Apa alasannya? Tanya Bruno segera. Alasannya normal, karena Wira akan berada di kerajaan Agrel selama setengah tahun atau setahun, dan Biantara juga akan menemaninya di sini. Jadi, Biantara yang akan memimpin jaringan mata-mata di sini. Yasir pun gak diperlukan lagi di kerajaan Agrel. Apalagi, Yasir begitu dipercayai oleh Wira. Jadi, dia yang diutus ke kerajaan Monoma, jelas Burma. Bruno mengangguk, mendengarnya. Alasan ini memang terdengar normal. Tapi, waktunya terlalu kebetulan. Ya, aku juga merasa begitu Kak, apa mungkin mereka menyadari ada yang gak beres denganku? Tanya Burma. Bruno menganggukkan kepala, mungkin seperti itu. Lagian, Wira dan Biantara bukan orang bodoh. Tuan Prabu pernah bilang, kecerdasan Wira gak bisa dilampaui oleh siapapun. Meskipun Biantara masih kalah dari Wira, dia tetap termasuk cerdik. Kalau mereka berdua bersama, takutnya nggak akan ada yang bisa lolos dari pandangan mereka. Kemungkinan besar, mereka memang mencurigaimu. Tapi belum punya bukti. Itu sebabnya, kalian dikirim ke kerajaan Monoma. Harus diakui, bahwa analisis Bruno ini sangat tepat. Bab 1286. Begitu mendengarnya, ekspresi Burma menjadi makin masam. Kalau benar begitu, artinya Burma mengerutkan dahi tampak sangat kesal, dia tidak bisa melakukan sesuatu terhadap Wira lagi. Aku tahu, apa yang kamu pikirkan. Kita terpaksa menunda misi ini dulu. Sialan. Pria ini susah sekali untuk dilawan. Ucap Bruno yang menghela nafas, dia benar-benar geram memikirkannya. Kak, gimana kalau kita langsung bunuh dia? Kalau bekerja sama,
mungkin kita bisa menghabisinya. Usul Burma. Mendengar ini, Bruno pun mulai merenung. Dia berkata, masalah ini harus dipertimbangkan dulu. Bagaimanapun, resikonya sangat besar. Bagus-bagus kalau berhasil, tapi kalau gagal, usahamu selama ini akan sia-sia. Bruno merasa dilema. Burma telah menyamar begitu lama. Dinilai dari hubungannya dengan Yasir, Burma pun sudah bisa mendekati Wira. Jika mereka gagal, rencana seperti ini tidak akan bisa diimplementasikan lagi. Akan sangat sulit untuk mendapatkan mata-mata di sisi Wira ke depannya. Setelah menghela nafas dan berpikir, Bruno berucap, "Aku harus membahasnya dengan Tuan Prabu dulu. Coba tunda waktu sebisa mungkin. Setelah Tuan Prabu membalasku, aku akan mengabarimu. Kalau benar-benar harus membunuh Wira, aku akan mengarahkan kekuatan hebat di kerajaan Agrel untuk membantumu." Burma mengangguk dan membalas, "Oke, aku akan menunggu kabar darimu. Pulanglah, jangan mencariku selama 2 hari ini. Kalau mereka mencurigaimu, akan bahaya jika kamu terus menemuiku," ujar Bruno dengan murung. Burma pun mengangguk, lalu diam-diam pergi. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Biantara sudah mendengar semuanya. Terbersit sinar dingin pada tatapan Biantara. Ternyata dugaannya benar. Sebenarnya, dia ingin sekali menerobos masuk dan menghabisi kedua orang itu. Meskipun keduanya sama-sama petarung hebat, Biantara punya senapan, sehingga tidak akan takut pada mereka. Hanya saja, setelah dipertimbangkan, dia memilih untuk mengikuti arus dulu. Kedua orang ini berniat mencelakai Wira. Maka, mereka akan mengikuti permainan dan menghabisi semuanya sekaligus. Kini, Burma tidak punya jalan untuk mundur lagi. Pria yang bersama Burma tadi juga harus dibunuh. Begitu juga dengan semua bawahan mereka. Setelah kembali, Biantara melaporkan semuanya kepada Wira. Wira terkejut, dan bertanya dengan tidak percaya. "Sudah diselidiki Burma memang bawahan keluarga Juanto." "Benar Kak, aku mendengar semua omongan mereka. Seharusnya nggak salah lagi. Mereka sedang mempertimbangkan, akan lanjut bersandiwara atau mempertaruhkan semua demi membunuhmu." Jelas Biantara. Wira pun tersenyum mendengarnya. Dia menyahut, "Membunuhku? Lucu sekali. Kalau begitu, buat persiapan. Kita akan membuat mereka nggak bisa lolos lagi." Di kediaman Raja Utar ini, keselamatan Wira sangat terjamin. Kecuali terjadi pemberontakan. Jadi, jangankan kedua petarung hebat itu. Kalaupun ada 50 pertarungan hebat yang menyerang, kediaman Wira ini tetap akan selamat. Ilmu bela diri Wira memang terus berkembang, karena kitab yang diberikan biksu itu. Akan tetapi, tanpa kitab itu pun, dia tetap akan baik-baik saja karena 50 bawahannya yang memiliki senapan berjaga di sini. Siapapun yang berani masuk, hanya akan tewas. Bersambung.